pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2637-2639 Bab 2637 Exterminate the Glacier Giant Kun. Raksasa Gletser Kun sekitar ratusan ribu meter, dan seluruh tubuh bersinar seperti es padat. Dua kelompok api biru muncul dari rongga mata yang cekung, kepala besar itu seperti gunung raksasa yang tumpuh. Landen Sen menarik napas dalam-dalam, dan pulau kecil yang dia lihat tadi adalah bagian dari tubuh kun raksasa Gletser ini. Raksasa Gletser Kun adalah spesies yang berbeda dari Kunpeng, ia adalah binatang purba terbesar di tiga alam, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan raksasa roh sejati kun tingkat berikutnya. Dibandingkan dengan kun raksasa Gletser besar, nimfa beku sekecil serangga. Wow! Raksasa Gletser Kun membuka mulutnya dan meraung, dan mulut raksasa itu seperti lubang hitam di jurang, menelannya ke arah naga es dan Vera di punggung naga, dengan napas yang menakutkan. Landen Sen sangat takut bahwa kulit kepalanya mati rasa, cakar Frostchiron sedikit ke depan, dan dia sepenuhnya menampilkan domain pedang. Ledakan. Ruang bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke mulut kun Gletser raksasa seperti gelombang besar. Raksasa Gletser Kun ini tidak memiliki kecerdasan dan kognisi rendah, ruang bayangan pedang yang dilepaskan Landen Sen dengan seluruh kekuatannya langsung terendam ke dalam perut kun raksasa Gletser. Bum bum bum. Terdengar raungan tajam, dan raksasa Gletser Kun dengan panik memutar tubuhnya yang besar dan menjerit dengan keras, sepertinya domain pedang yang dilepaskan oleh Landen Sen telah merusak tubuhnya, dan sejumlah besar darah biru disemprotkan dari mulutnya. Meskipun kekuatan pertahanan eksternal dari kun Gletser raksasa sangat kuat, kekuatan pertahanan tubuh jauh lebih rendah daripada kekuatan pertahanan eksternal. Ia memakan domain pedang untuk membuatnya tersedak. Vera juga tidak diam, dengan cepat memacu keju yang Anda gukin, mainkan langit di Kilu Tianyin. Valkyrie turun dari langit, mengangkat pedang besar di tangannya, dan menusuk mata raksasa kun yang Gletser. Dengan ledakan, api dari soket mata kun raksasa Gletser dipadamkan oleh cahaya suram yang dibawa oleh pedang raksasa Valkyrie, dan celah di rongga mata juga pingsan, dan banyak darah biru meluap dari celah itu. Wow! Raksasa Gletser Kun meratap lagi. Ukuran yang terlalu besar akan memengaruhi kekuatan tempur, tubuh besar Gletser Kun lebih mudah untuk mengekspos kelemahannya, dan gerakannya tidak fleksibel. Dalam kemarahan, raksasa Gletser Kun membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar api putih, menyapu liar seperti gelombang yang mengamuk dan menyerang Landen Sen dan Valkyrie. Di mana api putih lewat, ruang itu hancur dan sedingin es, dipenuhi dengan udara dingin yang sangat kuat. Hati-hati, itu adalah api-api Apan Bing. Vera mengerutkan kening dan mengingatkan bahwa dia dengan cepat memainkan langit yang hancur di 7 lagu abadi, membuka ruang es dan salju, dan bertahan melawan api putih. Ice Soul Divine Fire adalah api alami dari Ice Crystal Phoenix. Roh-roh sejati tingkat rendah tertentu atau roh-roh air sejati tingkat rendah juga dapat menampilkan api ini. Tanpa diduga, kun Gletser raksasa ini juga dapat melepaskan kekuatan magis ini. Itu benar. Landen Sen sangat terkejut dan senang. Api ilahi jiwa es ini adalah nyala api yang diperlukan untuk tubuh 9 api penyembuh 9 Zuan Dao Sutra. Jika itu bisa menyerap cukup banyak api ilahi jiwa es, itu akan menyelamatkan Vera dari menyediakan api ini nanti. Juyanding, pergi. Landen Sen segera mengorbankan harta karun roh surgawi Juyanding, kuali berkaki 3 cian melayang keluar, dan cahaya mengkilap memancar dari mulut kuali, dengan gila-gilaan menyerap api suci yang membeku. Kekuatan api jiwa ilahi jiwa es sangat kuat, tidak lebih lemah dari cahaya jiwa es jiwa. Landen Sen mendesak kuali Juyan secara ekstrim dan hanya bisa menyerap setengah dari nyala api. Domain pedang. Sementara mendesak Juyan Cauldron, Landen Sen mencoba yang terbaik untuk membuka domain pedang untuk mempertahankan setengah dari api roh jiwa es. Dengan cara ini, Landen Sen tidak terburu-buru untuk mengusir Gletser Kun raksasa. Dia terus memprovokasi raksasa Gletser Kun, sengaja membiarkannya melepaskan api suci es, dan dia hanya mendesak Juyan Cauldron untuk menyerapnya. Raksasa Gletser Kun tidak mudah diprovokasi, setelah tergesa-gesa oleh serangan keduanya, ia menjentikkan ekor raksasa dengan panik dan menggulung sungai tempat sumsum dingin Arktik berkumpul. Bum bum bum. Air sungai yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh raksasa Kun, membentuk gelombang besar puluhan ribu meter, menelan Landen Sen dan Vera dengan kekuatan gemuruh. Meskipun mereka berdua telah sepenuhnya mengerahkan pertahanan mereka masih tersapu oleh gelombang dingin yang ekstrim. Dingin yang parah menyerang tubuhnya, Landen Sen merasa mati rasa, dan kekuatan spiritualnya jelas terkendali. Vera bahkan lebih tidak nyaman. Setelah dicurahkan beberapa kali oleh sumsum Arktik, tubuhnya hampir beku dan hampir jatuh dari punggung Frostchiron. Domain pedang. Landen Sen dengan panik mendesak domain pedang, memblokir sungai, dan mencoba untuk menjauh dari kun Gletser raksasa. Tanpa diduga, ekor besi raksasa kun Gletser itu terlempar seperti gunung raksasa, dan kekuatan yang tak terbayangkan membombardir medan pedang yang dibuka oleh Landen Sen. Tekanan besar langsung menembak Frostchilong ke sungai.
Hati Landon Sen mengerikan, dan air sungai yang sangat dingin membuatnya merasa tubuhnya membeku. Frost Chiron berjuang dengan panik, berusaha bergegas keluar dari sungai. Tapi raksasa Gletser Kun tidak mau memberi Landon Sen kesempatan, itu membuka mulut seperti lubang hitam besar dan menggigit Landon Sen. Ups. Melihat bahwa dia akan ditelan oleh Gletser Kun raksasa, Landon Sen sangat ketakutan. Tepat pada saat kritis ini, seekor Phoenix kristal es yang terbakar dengan api dingin keluar dari satu sisi, cakar kristal es itu mengambil tubuh naga-naga es, dan berlari keluar dari sungai dengan kilat dan guntur. Ledakan. Raksasa Gletser Kun menggigit. Dengan letupan air biru berhamburan kemana-mana, dan Ice Crystal Phoenix meraih Frost Chiron dan bergegas keluar dari sungai. Landon Sen merasa agak lama, dan berkata dengan penuh syukur, terima kasih atas bantuannya. Tidak, terima kasih. Bingjing Phoenix mengeluarkan suara dingin, yang merupakan suara Vera. Pada saat itu, jika Vera tidak mengubah biayanya, dia akan mati beku hidup-hidup. Sebenarnya, ini bukan pilihan terakhir, Vera benar-benar tidak ingin menunjukkan kepada orang lain dengan cara ini. Raksasa Gletser Kun sangat marah, dan segera bergegas keluar dari sungai, terus membuka mulutnya dan menggigit Frost Chiron dan Ice Crystal Phoenix. Seperti yang diharapkan menjadi binatang purba tanpa kebijaksanaan, raksasa Gletser Kun membuat kesalahan yang sama. Permukaan sungai berbeda dari dasar sungai, diperkirakan tak satu pun dari mereka dapat memainkan 30% dari kekuatan tempur mereka di dasar sungai yang sangat dingin, tetapi kekuatan tempur keduanya di permukaan sungai tidak lagi terbatas. Domain pedang. Landon Sen sepenuhnya menampilkan domain pedang, dan sejumlah besar ruang bayangan pedang bergegas keluar dan berkumpul di pusaran bayangan pedang. Pusaran bayangan pedang yang dikompresi ke ekstrim berputar dengan kecepatan tinggi dan tenggelam ke dalam mulut Kun Gletser raksasa. Rusak Aurora. Begitu sayap-sayap es kristal Phoenix terbuka, bulu-bulu berwarna kristal memancar keluar dari aun putih yang paling kuat, yang mengandung kekuatan destruktif yang mengerikan, dituangkan ke dalam mulut Gletser raksasa seperti air terjun. Aurora Sateret ini adalah salah satu kekuatan supernatural natal terkuat dari Ice Crystal Phoenix, dan itu bukan serangan atribut air, yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada Kun Gletser Kun. Boom, boom, boom. Dua serangan merosot ke perut Kun Gletser raksasa, dan suara keras yang tumpul seperti goncangan bumi meletus. Darah biru memancar dari mulut Kun Fish Gletser raksasa seperti gelombang laut, dan perutnya sudah sangat retak, dan sejumlah besar darah biru mengalir keluar. Kali ini Kun raksasa Gletser benar-benar terluka parah. Setelah berkedut untuk sesaat, dia benar-benar kehilangan nafas, dan tubuhnya yang besar tenggelam ke sungai. Bab 2638 Live. Hah? Frost Chilong dan Ice Crystal Phoenix menarik napas dan akhirnya membunuh benda itu. Vera berubah kembali menjadi tubuhnya, terus memegang si Yugukin di belakang naga, dan mendesak, ayo pergi. Landon Sen tidak berbicara terlalu banyak, dan melanjutkan di jalan, terbang ke arah seberang sungai. Selama penerbangan, Vera memainkan lagu mabuk untuk meredakan dinginnya tubuh dan emosi yang tegang setelah perang. Landon Sen juga melepaskan api hitam yang menghancurkan dunia, membentuk cincin api di sekitar Frost Chiron untuk meredakan dingin. Dalam pertempuran tadi, Landon Sen setidaknya mendapat beberapa manfaat. Dia mengumpulkan cukup Ice Soul dan Divine Fire. Pada titik ini, api dari tubuh penyulingan 9 Zuan Dao Jing Huo telah mengumpulkan 3 jenis, dan ada 2 jenis Nanming Li Huo dan Qi Ling King Huo. Landon Sen tidak repot-repot berpikir terlalu banyak untuk saat ini, dan sekarang dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan hidup. Jika itu benar seperti yang dikatakan tubuh Jiwa Gu Yuan di kuil Souling, kemungkinan dia dan Vera akan bertahan hidup sangat tipis. Setelah terbang sebentar, keduanya akhirnya menyeberangi Sungai Biru dan tiba di sisi lain tepi sungai. Di sisi lain tepi sungai adalah kotak perak besar, diisi dengan kabut putih yang sangat dingin. Kabut putih ini mengandung fluktuasi energi yang sangat kuat, dan bahkan dapat memblokir kesadaran ilahi dan segala macam kekuatan sihir yang mengintip. Landon Sen berbalik kembali ke tubuhnya, dan topeng api yang dibentuk oleh api hitam dunia menelannya dan Vera, yang sedikit mengusir hawa dingin tubuh. Keduanya tidak bergegas ke alun-alun, tetapi mengamati dengan cermat untuk sementara waktu. Sejauh yang bisa dilihatnya, Landon Sen menemukan bahwa tampaknya ada banyak pilar batu berdiri di alun-alun, dengan tanda-tanda aneh terukir di atasnya. Batu bata yang tersebar di tanah berwarna perak murni, dan pilar-pilar batu yang berdiri di sekelilingnya juga berwarna seperti ini. Landon Sen merasa sedikit akrab, dan ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa itu sebenarnya peri-peri. Ini. Landon Sen tertegun melihat bahwa kotak besar itu sebenarnya terbuat dari peri-peri. Bukankah ini terlalu kaya dan kuat? Terlepas dari ini, Landon Sen tidak melihat informasi yang bermanfaat. Adil, menurut apa yang dikatakan Gu Yuan, harus ada formasi abadi di depan Tai Su Jin Jia Wu Sen. Mungkin hidup kita dalam bahaya jika kita melangkah maju, apa yang harus kita lakukan? Landon Sen bertanya pada Vera. Mulut Vera menunjukkan sedikit kepahitan, dan berkata dengan lembut, karena kita di sini, apakah kita masih punya pilihan?
Landen Sen menghela nafas dan tersenyum pahit, meskipun aku tidak ingin mati, aku bisa mati bersamamu, mungkin aku tidak akan terlalu kesepian. Vera sedikit bergidik, dia mengertakkan gigi peraknya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa berbicara. Jika aku benar-benar ingin mati, aku ingin melakukan sesuatu sekarang. Landen Sen menatap Vera di depannya. Ada apa? Vera tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan keras. Landen Sen menyeringai, apalagi yang bisa saya lakukan, tentu saja saya ingin menciummu. Kamu. Wajah cantik dingin Vera memerah, dia segera menoleh, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Bagaimana? Landen Sen dengan lembut menekankan tangannya ke bahu Vera yang harum, dan bertanya dengan mata menyala. Untuk wanita di depannya, Landen Sen tidak ingin menjadi kuat padanya, hanya ingin dia membuat pilihan di hatinya. Hati Vera bergetar, seharusnya dia menolak dengan dingin, tetapi ketika dia berpikir bahwa kesempatan berikutnya untuk bertemu mereka mungkin benar-benar mati, hatinya melunak. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya lagi, Vera memiliki kasih sayang yang mendalam pada Landen Sen di hatinya, bagaimana dia bisa menolaknya dengan kejam? Tidak mungkin. Setelah berjuang lama, Vera akhirnya menggelengkan kepalanya. Hati Landen Sen tenggelam, emosinya jatuh ke bawah, matanya redup. Tapi, Vera menggigit giginya, seolah dia belum selesai berbicara. Dia gemetar, jika Anda bisa keluar dari masalah dengan aman, gadis kecil. Akan menyetujui permintaan Anda. Setelah berbicara, mata Vera sedikit merah, dan rasa malu yang langka muncul di wajahnya yang cantik. Mata Landen Sen menyalakan kembali harapan, dan dia tertawa keras, baiklah, ini yang kamu katakan. Apapun yang kamu katakan, aku harus mencobanya. Landen Senku selalu beruntung, dan kita tidak boleh mati di sini. Begitu suara itu jatuh, Landen Sen meraih tangan giok ramping Vera, yang sedikit dingin, dan berjalan menuju alun-alun dengan kabut dingin yang dalam di depannya. Vera juga didorong oleh Landen Sen, menggenggam tangan Landen Sen, memegangi si Yugukin dengan erat, dan memperhatikan sekelilingnya. Benar saja, ada formasi peri di alun-alun ini. Saat keduanya melangkah ke tangga alun-alun, tirai cahaya putih yang mempesona naik di sekitar mereka. Landen Sen terkejut menemukan bahwa ruang di belakangnya telah menghilang dan berubah menjadi cahaya suram. Layak untuk menjadi formasi abadi dari dunia abadi yang sebenarnya, itu benar-benar dapat memblokir ruang asli, jadi kita tidak bisa melarikan diri. Komentar Landen Sen dengan tenang. Tidak masuk akal untuk melarikan diri. Jika kita tidak bisa menghancurkan formasi ini, kita tidak bisa selamat. Vera berkata sambil memegang si Yugukin, memainkan Ningyin, yang memberi dirinya dan Landen Sen dorongan. Keduanya terus berjalan maju. Ada sejumlah besar boneka raksasa di depan alun-alun, boneka itu panjangnya 10.000 meter, masing-masing mengenakan baju besi emas, memegang tombak emas di tangan kanan mereka, dan perisai cahaya putih di tangan kiri mereka, kekar dan luar biasa. Prajurit armor emas. Landen Sen mengerutkan kening. Tidak seperti tubuh roh Valkyrie yang bertahan dalam keadaan hantu, Landen Sen menemukan bahwa cahaya keemasan dari boneka Valkyrie lapis baja emas ini menjulang, tetapi mereka berada dalam kondisi fisik. Sejumlah besar boneka prajurit lapis baja emas disusun dalam 6 baris, dengan total 108. Tanpa sadar, keduanya telah melangkah ke formasi peri Taiksu Jinjiawu. Ledakan. Boneka Dewa Perang lapis baja emas terdekat dengan Landen Sen dan Vera bergerak, dan melihat baju besi emas ini memancarkan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, mengangkat tombak emas di tangannya, dan mengarahkan tombak emas ke arah Landen Sen dan Vera. Pria itu menusuk. Ketika tombak melintas, ruang menjadi kehampaan, cahaya keemasan tak berujung mengalir keluar, nafasnya menakutkan. Domain pedang. Wajah Landen Sen buas, jari kanannya menunjuk ke depan. Vortex bayangan pedang putih besar berputar dengan kecepatan tinggi, dan ruang bayangan pedang yang dikompresi hingga ekstrim menunjukkan kekuatan tak terbatas yang menghancurkan dunia, dan itu mengenai tombak emas yang ditabrak oleh prajurit lapis baja emas. Langit rusak. Tangan putih seperti giok Vera menjentikkan dawai dengan cepat, dan suara piano yang pandai itu merdu dan cepat, sejelas percikan batu giok, gemetar seperti naga. Tiba-tiba, filamen putih yang padat berhamburan dari Shiogukin, berubah menjadi naga es dan es phoenix dengan panjang tubuh 10.000 meter. Seekor naga dan seekor phoenix terbakar dengan api dingin yang pahit, dan pada saat yang sama mereka bergegas menuju Dewa Perang lapis baja emas. Bum bum bum. Wilayah pedang yang dulu digunakan oleh Landen Sen pada ekstrim pertama berlari ke tombak emas yang ditawarkan oleh Dewa Bela Diri Emas Lapis. Banyak bayangan pedang dan lampu emas bertabrakan tanpa henti, meledak menjadi suara keras. Wilayah pedang Landen Sen dan serangan Jin Jiawu Sen menjadi dasi. Naga dan Phoenix yang dilepaskan oleh Vera berlari ke Valkyrie lapis baja emas satu demi satu, dan segerombolan besar cahaya dingin menelan Valkyrie lapis baja emas. Cahaya keemasan menyembur keluar dari baju besi emas dari prajurit lapis baja emas, menahan tabrakan Hanman, dan tubuh besarnya mengambil beberapa langkah mundur. Meskipun serangan itu kuat, itu gagal menyebabkan tidak ada kerusakan pada Valkyrie lapis baja emas. Berdengung.
Gerakan yang disebabkan oleh pertempuran itu mengejutkan para prajurit lapis baja emas lainnya. Dalam sekejap, ada lebih dari selusin boneka prajurit lapis baja emas memancar cahaya keemasan. Mereka mengangkat tombak dan bergegas menuju Landen Sen dan Vera seperti batu api listrik. 9 roh menghancurkan langit. Wajah Landen Sen terdistorsi dan mengerikan, mengungkapkan kegilaan terakhir. Kekuatan baju besi emas itu sendiri tidak jauh lebih lemah dari dirinya dan Vera. Dihadapkan dengan begitu banyak golden lapis baja prajurit pada saat yang sama. Ingin mematahkan formasi hanya lelucon. Bahkan jika itu adalah lelucon, dia harus melakukan yang terbaik untuk berdiri dan mati. Bab 2639 I Davis. Landen Sen membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar esensi dan darah, dan seluruh orang itu diselimuti lapisan darah, dan 9 pola hewan yang berbeda di seluruh tubuhnya menyemburkan cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. 9 binatang buas terbang keluar dari tubuhnya satu demi satu, meraung, menelan gunung dan sungai dengan amarah, membuat orang meledak ke dalam darah. Kera batu bermata emas memimpin, mencambuk gunung es dan api, dan menghantam Jinjia Martial God yang bergegas. Sejumlah besar petir ungu dan guruh putih menyembur keluar dari tubuh Lei Jing, dan 5 ekor besi menjentikkan, dan 5 guruh pelangi putih tiba-tiba diluncurkan, menyerang baju besi emas yang bergegas. Frost Chiron juga mengetuk cakar naga dan bergegas maju. Naga hitam, Raja Iblis Banteng Mata Merah, Kodok Emas 5 warna, Kumbang Kristal Salju, Elang Langit Bermata 3, kupu-kupu monster hantu, dan binatang buas aneh lainnya juga meluncurkan serangan mereka. Langit. Wajah cantik Vera menunjukkan sentuhan kemutlakan, dan dia sepenuhnya mendesak Gukin Xiou di tangannya, dan sejumlah besar cahaya putih memancar dari Gukin yang berkumpul ke tubuh roh Valkyrie. Valkyrie mengayunkan pedang besarnya dan bergabung dalam pertempuran. Ningyin. Dengan teguran centil, Vera sekali lagi memainkan Ningyin dari Tianyin Kilu, dan bercak-bercak besar cahaya suram keluar dari Xiou Gukin, terbang ke tubuh roh 9 binatang alien dan Valkyrie. Pada saat ini, kekuatan spiritual dari 9 binatang buas dan Dewa Valkyrie sangat terinspirasi, aura mereka meroket, dan kekuatan tempur mereka meningkat 30% dari udara tipis. Bum bum bum. 9 binatang buas dan Valkyrie bertarung dengan lebih dari selusin panglima perang lapis baja emas, dan pertempuran itu terdengar keras. Namun sayangnya, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak masih terlalu besar. Golden lapis baja Valkyrie mengangkat tombak dan menikam dengan ganas. Ledakan. Ujung tombak merobek ruang, meledak dan menembakkan cahaya keemasan paling kuat, seperti matahari meledak, mengandung kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Bum bum bum. Kodok emas 5 warna, kumbang kristal salju, dan kupu-kupu monster hantu tidak bisa menahan untuk sementara waktu, mereka ditabrak oleh tombak di tangan prajurit lapis baja emas menjadi kabut darah, pingsan dan mati. Setelah naga hitam, Raja Iblis Banteng Bermata Merah, dan Elang Langit Bermata 3 bertahan hanya untuk beberapa napas, mereka ditikam oleh kekacauan dewa bela diri lapis baja emas dan terluka parah. Sisi lain. Valkyrie melambaikan pedang besar di tangannya, dan menebas Valkyrie lapis baja emas dengan kekuatan menghancurkan tanah. Siapa yang tahu bahwa Valkyrie lapis baja emas lebih cepat daripada Valkyrie, mengangkat tombak dengan tusukan backhand. Cahaya keemasan meledak jatuh seperti langit, tak terbendung. Ketika pedang dan tombak bertabrakan, tubuh Valkyrie terangkat oleh kekuatan yang tak tertandingi, dan pedang besar di tangannya pecah dengan beberapa retakan yang mengerikan. Valkyrie lapis baja emas lainnya ditikam dengan tombak, dan Valkyrie memasang perisai putih dan mencoba melawan. Dengan suara keras, booming, Valkyrie terlempar ke udara lagi, dan perisai di tangan kirinya ditusuk oleh tombak. 3 Valkyrie lapis baja emas bergegas maju dan mengepung Valkyrie. Valkyrie berjuang untuk melawan, dan situasinya genting. Langit rusak. Vera menyemburkan seteguk darah dari mulutnya, menstimulasi 7 ritme Tianyin secara ekstrim, Xiou Gukin berkembang dan terbang keluar dari naga es dan es Phoenix. Seekor naga dan burung Phoenix mengembang gigi mereka dan menari-nari cakarnya, membakar dengan api dingin yang pahit di seluruh, dan membanting ke arah 3 Valkyrie lapis baja emas yang mengepung Valkyrie. Bum bum bum. Ledakan itu terdengar seperti baut dari langit biru. Naga es bertabrakan dengan Dewa Perang lapis baja emas, dan mengguncang Dewa Perang lapis baja emas kembali jauh. Phoenix es ditabrak oleh tombak yang dipegang oleh Dewa Bela Diri lapis baja emas, dan meledak langsung ke udara. Valkyrie lapis baja emas yang tersisa menentang tabrakan Hanman, dan tombak menusuk seperti guntur, menghantam jantung Valkyrie. Ledakan. Suara keras teredam mengguncang rasa sakit gendang telinga, dan bagian atas tubuh Valkyrie langsung hancur dalam pencekikan cahaya keemasan menyilaukan, berubah menjadi kabut darah. Valkyrie, jatuh. Tubuh Vera yang tersinggung gemetaran, dan sudut mulutnya terus berdarah, dan keputusasaan mendalam muncul di mata abu-abunya yang kusam. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Boneka Dewa Bela Diri lapis baja emas ini terbuat dari beberapa bahan, dan tubuh mereka begitu kuat sehingga mereka menghebohkan. Serangan dia dan Landen Sen tidak bisa menembus pertahanan prajurit lapis baja emas ini.
Tapi Golden Lapis Baja prajurit ini adalah gerakan mematikan, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Landen Sen juga telah mencapai batas di sini. Elang langit bermata tiga, Raja Iblis Banteng bermata merah, dan naga hitam ditikam sampai mati oleh banyak tombak lapis baja emas. Frost Chiron juga dipotong oleh tombak, dan tubuh naga itu ditabrak tombak yang kacau dan mati di tempat. Lei Jing mengandalkan keunggulan kecepatannya untuk nyaris tidak mendukung untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya ia ditikam di dada oleh tombak yang dilemparkan oleh roh perang lapis baja emas, yang runtuh menjadi kabut darah. Kera batu bermata emas gila memegang es dan api Liang Yishan untuk beberapa napas, tetapi juga ditusuk satu demi satu oleh tombak yang kacau, dan tubuhnya terfragmentasi. Mengaum. Kera batu bermata emas memiliki mata merah dan meraung ke langit, dan dibombardir sampai mati oleh sekelompok dewa perang lapis baja emas dalam kemarahan dan keengganan. 9 binatang aneh semua binasa. Landen Sen memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terhuyung-huyung, dan reaksi kerasnya telah melukainya. Gerakan besar yang disebabkan oleh pertempuran sengit membangunkan semua prajurit lapis baja emas lainnya. Untuk menghemat energi dari operasi Arai abadi Taiksu Jinjiawu beroperasi sesuai dengan kekuatan penyusup. Jika kekuatan pengganggu terlalu lemah, mungkin hanya ada satu atau dua boneka dewa bela diri lapis baja emas yang bertindak. Tetapi jika penjajah cukup kuat, 108 boneka emas dewa bela diri lapis baja semuanya akan mendapatkan kekuatan untuk membunuh penjajah bersama-sama. Pada saat ini, 108 panglima perang Golden Armor telah mendapatkan kekuatan aksi pada saat yang sama. Semua panglima perang baju besi emas memancar keluar cahaya keemasan menyilaukan. Di bawah restu penuh dari formasi, aura mereka melonjak. Setiap panglima perang lapis baja emas telah menerima dukungan energi besar. Kekuatannya naik 30%. Ini adalah seluruh gambar arai abadi Taiksu Jinjiawu. Tiba-tiba, 108 prajurit lapis baja emas bergegas menuju Landen Sen dan Vera pada saat yang sama, seperti menghancurkan gunung dan mengguncang kota, dan ribuan pasukan membuat perubahan, terutama spektakuler. Tubuh Vera sedikit bergetar, kali ini, benar-benar mustahil untuk bertahan hidup. Dengan tingkat pembentukan abadi seperti itu, bahkan jika itu adalah abadi nyata dari dunia atas, sulit untuk melarikan diri. Bahkan jika mereka berdua mati, itu tidak lebih dari sebuah manuver. Landen Sen, aku minta maaf. Ada keputusasaan pahit di sudut mulut Vera, dia tidak takut mati, tetapi hatinya sangat menyesal. Dia mengertakkan gigi peraknya dan melepaskan cahaya dingin yang sangat kuat ke sekujur tubuhnya, dia akan berubah menjadi es kristal Phoenix untuk melakukan pukulan putus asa terakhirnya. Wanita, aku harus mati dulu jika aku mati. Landen Sen melangkah maju dan memegang bahu Vera yang harum, dan dengan cepat pindah padanya. 3 prajurit lapis baja emas pertama menembak tombak panjang dan menusuk Landen Sen dengan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Cahaya keemasan memercik dari ujung tombak yang meledak seperti matahari yang membakar, dan gunung-gunung runtuh, tak terbendung. Domain pedang. Landen Sen menunjukkan keganasan dan kegilaan ekstrim di wajahnya, dan dia menjerit dalam-dalam. Ruang bayangan pedang yang sangat keras menyembur keluar darinya, dan bayangan pedang yang tak terhitung bergabung satu sama lain dan berubah menjadi pusaran bayangan pedang putih, menabrak 3 tombak emas dengan potensi untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Raungannya sangat keras, cahaya keemasan yang tak ada habisnya dan bayangan pedang putih bertabrakan, dan tubuh kecil Landen Sen tenggelam dalam cahaya yang kuat. Apa? Mata Landen Sen memerah, mendesak wilayah pedang ke titik ekstrim, melawan cahaya keemasan yang ditabrak oleh 3 tombak. Jin Mang yang kejam merobek tubuhnya. Dalam sekejap, ratusan noda darah muncul di tubuh Landen Sen. Darah mengalir deras, dan dagingnya mulai terkoyak. Tangan kanan yang mendesak domain pedang telah dicekik oleh Jin Mang menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya, yang mengerikan.